Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajelis, berkumpul, bermuwajahah dalam rangka tafaqquhu fid din, yaitu mempelajari dinullah, mempelajari agama-agama Allah. Kita akan bahas yaitu tentang agdiyah an-nafi'ah lil qalbi, gizi bagi hati. Kenapa? Karena hati itu merupakan atau memiliki peran penting dalam membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati ini merupakan salah satu mesin penggeraknya. Yang menggerakkan kita untuk mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak seorang yang memiliki badan yang kekar, badan yang kuat, namun dia tidak bisa berdiri beberapa saat untuk melakukan sholat. Dia tidak betah duduk ketika sedang membaca Al-Quran. Karena apa? Tadi. Karena mesinnya bermasalah. Mesinnya bermasalah. Maka di sini dikatakan i'lam anna ta'ati lazimatun li hayati qalbil abdi. Ketahuilah bahwasanya ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah itu merupakan sesuatu yang harus ada dalam hati seorang. Luzumat ta'ami wa syarabi li hayatil jasad. Sebagaimana jasad harus bergantung pada makan dan minum. Tanpa makan, tanpa minum, jasad akan terasa sakit atau jasad akan terasa lemah. Pun demikian dengan hati.
Ya. Kalau tidak diperhatikan, ya, maka hati akan menjadi mati. Hati akan menjadi mati. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ma'asi bimathabatil at'imatil masmumatil lati tufsidul qalba wala bud. Yang perlu kita ketahui, seluruh kemaksiatan, seluruh dosa itu merupakan racun bagi hati. Namun tingkat racunnya, tingkat ininya berbeda-beda. Namun seluruh kemaksiatan itu merupakan racun bagi hati. Sebagaimana seluruh ketaatan, ya, itu merupakan gizi bagi hati. Ini gambaran secara umum. Maka seluruh ketaatan, seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan, itu merupakan gizi daripada hati. Sebaliknya, seluruh kemungkaran, seluruh maksiat, itu merupakan racun bagi hati. Wa kama ya'khudul 'abdu bil asbabi li hayati jasadihi, sebagaimana kita ini berusaha untuk menjaga kesehatan badan kita, maka kita juga dituntut untuk lebih berusaha menjaga kesehatan hati kita. Bahkan fahayatu qalbil 'abdi aula bil ihtimami min jasadihi. Bahkan hidupnya hati itu lebih harus diperhatikan oleh kita daripada kesehatan badan. Kenapa? Karena hidupnya hati itu akan mempengaruhi kehidupan ma ba'dal maut. Hidupnya hati itu akan mempengaruhi bagaimana keadaan kita atau mempengaruhi kehidupan setelah kematian. Ya. Karena yang perlu diketahui jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya kehidupan dunia itu merupakan langkah awal menuju kehidupan hakiki. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzil atau manzilatin min manazilil akhirah. Kuburan itu merupakan pintu pertama untuk menuju kehidupan akhirat. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan kesehatan hati kita. Karena tadi kesehatan hati itu akan mempengaruhi kehidupan setelah kematian. Berbeda dengan kesehatan badan. Kesehatan badan dengan berakhirnya kehidupan dunia, udah habis. Namun kesehatan hatilah yang akan mempengaruhi kehidupan seorang. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun. Ya. Pada hari itu tidak bermanfaat, ya. Tidak akan bermanfaat bagi seorang harta atau anak-anaknya. Enggak bermanfaat. Harta yang dulu di dunia, ya, menjadi yang menjadikan urusan kita semuanya gampang. Namun di akhirat kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun. Di akhirat tidak akan pernah bermanfaat harta ataupun anak-anak. Ya. Lalu apa yang memberikan manfaat kepada kita?
Allah Subhanahu wa taala melanjutkan illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah, yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat. Hati yang sehat ketika di mana? Hati sehatnya ketika di mana? Di akhirat kah atau ketika di dunia? Ketika di dunia. Ya. Maka ya. Qala ahlu salihin, ya, berkata sebagian orang-orang salih, ya ajaban minan nasi yabkuna ala man mata jasaduh. Sungguh heran manusia, kenapa mereka banyak menangis kepada seorang yang telah mati jasadnya. Wala yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa asyad. Namun dia biasa saja kepada orang yang telah mati hatinya, padahal mautul qalbi asyaddu min mautil jasad. Padahal kematian hati bagi seorang itu lebih dahsyat daripada kematian jasad. Faidzan at-ta'atu kulluha lazimatun li hayatil qalbi. Ya, maka kesimpulannya ketaatan semuanya, ya, itu merupakan gizi bagi hati. Gizi bagi hati. Sebagaimana kemaksiatan seluruhnya, ya, itu merupakan summun lil qalbi, racun bagi hati. Dan di antara ketaatan-ketaatan, ya, yang memiliki pengaruh besar kepada hati seorang manusia, ya, sebagaimana kita jelaskan, ketaatan seluruhnya itu termasuk gizi bagi hati. Sebagaimana kemaksiatan itu merupakan apa? Racun bagi hati. Dan di antara ketaatan-ketaatan yang memiliki pengaruh besar, ya, terhadap hati, itu yang pertama adalah zikrullahi wa tilawatul Quran. Berzikir kepada Allah dan juga membaca Al-Quran. Ya. Yang kedua, al-istighfar. At-taubatu wal-istighfar. Taubat dan istighfar. Yang ketiga, ad-du'a wa salatu ala nabi. Doa dan bersolawat kepada Rasul. Yang keempat, qiyamul lail, salat malam. Nah, itu ketaatan-ketaatan yang apabila kita menjaga ketaatan-ketaatan tersebut, ya, maka akan menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan kita bermudawamah, ya, dengan kita berusaha untuk menjaga ketaatan-ketaatan tadi, maka berarti kita sedang menjaga kesehatan hati kita. Ya. Jadi yang pertama, zikrullah wa tilawatul Quran. Banyak berzikir dan banyak baca Al-Quran. Yang kedua, at-taubatu wal istighfar. Banyak taubat dan juga beristighfar. Yang ketiga adalah berdoa dan banyak bersolawat kepada Rasulnya. Ya. Yang keempat adalah qiyamul lail. Ya. 4 hal itu kalau bisa kita rutinkan, ya, kalau bisa kita jaga, ya, maka Allah akan memberikan kesehatan pada hati kita. Ya. Allah akan memberikan keselamatan pada hati kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah zikrullah wa tilawatil Quran, ya. Zikrullah wa tilawatul Quran. Wa daruratu dzikri lil qalbi, ya, butuhnya, ya, hati kepada zikir, ya, perhatikan, butuhnya hati kepada zikir kalma'i lisamak, sebagaimana butuhnya ikan terhadap air. Ya, butuhnya hati kita kepada zikir, ya, itu sama dengan butuhnya ikan kepada air. Bahkan lebih butuh hati kepada zikir.
Kita bisa saksikan bagaimana jika ikan itu dikeluarkan dari air. Apa yang terjadi? Ya. Maka hati pun sama. Kalau dia terlepas dari zikir, dia dijauhkan dari zikrullah, ya, maka akan seperti itu kondisi hati seorang. Ya. Berkata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya, Inna lil qalbi jalla. Hati itu kadang berkarat. Ya. Hati itu terkadang tuh berkarat. Wasofa'uha dzikrullah. Dan cara membersihkannya itu dengan banyak berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, di dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib menyebutkan banyak sekali faedah daripada zikir. Ya, banyak menyebutkan faedah daripada zikir. Namun, ya, kalau seandainya zikir itu tidak memiliki keutamaan kecuali satu keutamaan saja, yaitu sebagaimana yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 152. Ya, kalau seandainya zikir itu enggak memiliki keutamaan kecuali satu, ya, yaitu apa? Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya, ya, tidak ada keutamaan zikir kecuali ayat ini, lakafa biha fadlan wa syarafan, maka cukup bagi kita untuk tidak boleh meninggalkan zikir. Kalau seandainya cuma satu keutamanya itu, namun ternyata faidah atau keutamaan zikir itu sangat banyak. Di antaranya tadi, orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka dia akan diingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia yang paling sengsara di hari kiamat adalah manusia yang dilupakan Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kita enggak boleh menjadi orang-orang yang melupakan Allah di dunia, ya. Karena nanti kita akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu bagaimana agar kita tidak menjadi orang-orang yang melupakan Allah? Yaitu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dalam Quran surat Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari mengingatku, ya, kata Allah, ketika di dunia. Orang yang berpaling dari mengingatku ketika di dunia, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Baginya kehidupan yang sempit. Di dunia sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu di dunia. Ya, maka Allah akan sempitkan kehidupannya di dunia. Walaupun dia termasuk orang yang paling kaya, orang yang paling berharta, orang yang paling tinggi jabatannya. Namun ketika hatinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hilang darinya ketenangan. Ya. Maka berapa banyak, ya, kalau kita lihat berapa banyak orang-orang yang mereka memiliki harta yang banyak, rumah yang mewah, memiliki petugas-petugas keamanan, namun untuk sekedar tidur aja harus minum obat. Harus sekedar tidur aja harus minum obat. Kenapa? Allah cabut ke kelapangan hatinya, Allah sempitkan hatinya. Ya. Allah terus Allah berikan kepadanya rasa was-was, rasa takut yang berlebih. Ya. Itu makna fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya.
kehidupan yang sempit di dunia. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih." Siapa yang masuk dalam keadaan pagi, siapa yang memasuki pagi hari dalam keadaan aman nyaman. Kemudian wa indahu qutu yaumihi. Dan dia memiliki apa yang akan dia makan di hari itu. Mu'afan fi jasadihi, dalam keadaan sehat. Aman, dalam keadaan sehat. Wa indahu qutu yaumihi, memiliki makanan yang akan dimakan untuk hari itu. Apa kata Rasul? Faqad hizat lahud dunya, maka dia telah diberikan dunia dan seisinya. Namun hal itu tidak pernah dirasakan bagi mereka yang hatinya sempit. Oleh karena itu, terdapat sebuah ungkapan, dunia itu tidak akan membuat kamu bahagia. Dunia nggak akan pernah membuat kamu bahagia. Namun yang membuat kita bahagia adalah al-qanaah. Yang membuat kita bahagia adalah al-qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah ridho. Menerima, bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Itu al-qanaah. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang paling qanaah. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpesan, idza ma kunta dza qalbin qanu' anta wa malikud dunya sawa. Ketika engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dan raja itu sama-sama bahagia. Dan qanaah itu min a'malil qulub. Qanaah itu adalah termasuk amalan-amalan hati. Qanaah itu termasuk amalan-amalan hati. Dan qanaah itu akan muncul ketika hati kita sehat. Ketika hati kita memiliki nutrisi. Kalau hati kita sakit, nggak akan bisa qanaah. Yang ada adalah tamak dan serakah. Manakala hati kita sakit, yang ada adalah sifat tamak dan sifat serakah. Sifat tamak dan sifat serakah itu adalah sifat yang selalu merasa kurang dan kurang. Tidak pernah bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan itu sebabnya apa? Hati yang berkarat. Hati yang sakit. Bahkan hati yang mati. Dan itu merupakan natijah, hasil dari apa? Hasil dari ketika dia tidak mau mengingat Allah Jalla Jalaluhu. Kembali ke ayat tadi, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang lalai, berpaling dari berzikir kepadaku, maka baginya kehidupan sempit di dunia. Lalu bagaimana di akhirat? Wa yaumal qiyamati nahsyuruhu a'ma, kata Allah. Di hari kiamat kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Di dunia hidupnya sempit, hatinya disempitkan sama Allah. Di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Akhirnya mereka protes, ya Allah, kenapa Engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal di dunia kami bisa melihat. Kenapa di sini kami buta? Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Karena engkau di dunia ketika datang kepada engkau ayat-ayat kami, nasitaha, engkau melupakannya. Fakadzalika al-yauma tunsa. Maka begitu juga di hari ini engkau pun dilupakan.
Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana seorang yang tidak mau mengingat Allah di dunia, maka balasannya Allah akan lupakan di akhirat. Dan orang-orang yang dilupakan Allah di akhirat adalah orang-orang yang paling sengsara. Walaupun di dunia dia termasuk orang-orang yang paling bahagia, namun di akhirat dia termasuk orang-orang yang paling sengsara. Kenapa? Karena dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, cukuplah ayat fadhkuruni adzkurkum itu sebagai motivasi kita untuk mau berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya. Kemudian pertanyaannya, zikir apa yang harus kita jaga? Ya. Zikir apa yang harus kita baca agar kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh? Karena Allah sering memuji di dalam Al-Quran, wadzakirina Allah wadzakira. Ya. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, ya, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Maka salah satu masuk surga itu sebabnya adalah banyak berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebabnya adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Zikir apa? Ya. Yang harus kita rutinkan agar kita termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ya. Kata para ulama, ya, ada beberapa zikir yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya. Yang tidak boleh kita tinggalkan, yang harus selalu kita baca, ya. Walaupun dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri. Ya. Kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, qu'udan dalam keadaan sujud, dan juga dalam keadaan berbaring. Nah, kata para ulama, yang pertama adalah al-adhkaru ba'da shalawatil mafruḍah. Zikir selepas salat wajib. Ya, itu sebisa mungkin tidak kita tinggalkan. Nah, zikir selepas salat wajib. Ya. Bahkan di antara para ulama ada yang menjelaskan, kalau engkau terburu-buru memiliki urusan yang penting, selepas sholat engkau harus pergi, ya, karena ada urusan penting, maka sambil berjalan itu engkau baca zikir selepas sholat. Ya. Sambil jalan itu engkau bisa baca zikir selepas sholat. Kalau memiliki urusan sangat penting. Kalau tidak, falyabqa fi musalla ahsan. Duduk berdiam diri di musalla, di tempat sholat, ya, untuk membaca zikir-zikir setelah sholat, itu adalah sesuatu yang paling utama. Dan itu termasuk salah satu penggugur dosa. Makanya setelah sholat wajib itu jangan terburu-buru. Duduk di situ. Tuntaskan zikir, selesaikan zikir. Karena itu adalah waktul ghanimah, kata para ulama. Waktu ghanimah itu adalah waktu yang memiliki keutamaan. Di antaranya, waktu tersebut adalah penggugur dosa. Nah, ini, jadi yang pertama, al-adhkaru ba'da shalawatil mafruḍah. Zikir selepas salat wajib. Kemudian, zikrus sabahi wal masa. Zikir pagi petang. Ini juga termasuk zikir yang harus kita rutinkan. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, kan zikirnya banyak tuh selepas zikir pagi petang kan banyak. Betul banyak. Adum kalau bisa semua. Kalau nggak bisa sebagiannya. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Kalau nggak bisa dilakukan semua, jangan tinggalkan semua. Baca sebagian. Baca sebagian.
kalaupun dibaca semua itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan lepas atau lebih dari 10 sampai 15 menit. Ya. Itu kalau dibaca semua. Kalau nggak bisa, belum hafal, ya dihafalkan. Ya. Saya cuma hafal 3 zikir, baca tuh 3 zikir. Ya. Yang penting jangan tinggalkan semua. Baik zikir pagi maupun zikir sore. Karena manfaatnya luar biasa. Ya. Sehingga dikatakan seorang yang tidak berzikir di waktu pagi atau tidak berzikir di waktu sore, sama saja dia sedang memasuki peperangan tanpa persenjataan yang lengkap. Ya. Karena zikir pagi dan zikir sore itu merupakan hisnun hasinun, benteng yang sangat kokoh yang mampu menjaga manusia dari semua gangguan. Ya, zikir pagi dan zikir petang. Kapan dibaca zikir pagi, kapan dibaca zikir petang? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada waktu bidayah, ada waktu nihayah. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Waktu awal untuk zikir pagi itu adalah selepas fajar shadiq. Ya. Atau selepas subuh. Ketika sudah masuk waktu subuh, di situ sudah masuk waktu zikir pagi. Wayam taddu, dan waktu ini terus sampai kapan? Qabla zawal, sebelum zuhur. Jadi waktu zikir pagi itu bidayah. Waktu mulainya pas waktu subuh, waktu berakhirnya adalah sebelum zuhur. Ya. Itu waktu zikir apa namanya? Zikir pagi. Atau berhentinya ketika zuhur, inda zuhri. Ketika waktu zuhur selesai, maka waktu zikir pagi juga selesai. Dan zikir petang juga ada waktu bidayah, ada waktu nihayah. Ada waktu awal, waktu akhir. Waktu awal zikir petang itu adalah ba'dal asri, selepas asar. Itu waktu utama zikir petang. Atau waktu permulaan zikir petang. Wa yamtaddu ila nisfil lail. Waktu ini terus sampai pertengahan malam. Ya, bagaimana cara ngitung pertengahan malam? Waktu subuh dan waktu maghrib dibagi 2. Ya. Sekarang misal waktu maghrib jam 6.15, subuh 4.30, itu kira-kira berapa jam? Ada 9 jam. Lebih. Taruh 9 jam. Maka 9 jam dibagi 2 berapa? 4,5 jam. Maka pertengahan malam itu jam 6.15 ditambah 4,5 jam. Itu pertengahan malam. Jadi dimulainya dari waktu asar dan berakhir ila muntasafil lail, pertengahan malam. Itu waktu zikir petang. Waktu itu panjang. Allah kasih waktu panjang. Kenapa? Agar kita yang tidak sempat zikir selepas asar, kita bisa zikir ba'da maghrib, kita bisa zikir ba'da isya, kita bisa zikir pas mau tidur. Ya, panjang waktunya. Ya, itu Allah menginginkan kita agar tidak meninggalkan zikir pagi dan zikir petang. Ya. Itu berusaha kita rutinkan. Ya. Kemudian al-azkaru qabla naum, zikir sebelum tidur. Itu zikir yang tidak boleh kita tinggalkan semestinya. Zikir sebelum tidur. Ya. Minimal dengan membaca apa? Bismika Allahumma amutu wa ya. Itu minimal. Minimal sekali lagi. Kalau itu aja gak dibaca ya terlalu. Dan biasanya itu diajarkan ke anak-anak sekolah, anak-anak TK, anak SD. Suruh baca itu. Gurunya pas mau tidur langsung tidur aja nggak baca. Ya. Itu minimal kita baca Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu minimal. Kita baca itu sebelum tidur.
Artinya bukan itu satu-satunya zikir sebelum tidur. Itu zikir sebelum tidur yang tingkatannya paling batas minimal. Lalu apa yang kita baca ya sebelum tidur? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara yang kita baca sebelum tidur itu yang pertama adalah al-baqiyatus sholihah. Apa al-baqiyatus sholihah? Adalah 5 ucapan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah, ditambah satu lagi wa sallallahu ala Muhammadin wasallam. Ya. Itu al-baqiyatus sholihah. Kemudian selepas itu dilanjutkan dengan membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Digenapkan jadi 100 dengan ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini sebagaimana pesan Rasulullah kepada putrinya Fatimah. Ya. Hendaklah engkau bertasbih kepada Allah sebelum tidur 33 kali, ya kata Nabi. Ya, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Kemudian dilengkapi dengan ucapan kalimat tauhid jadi 100 kali. Ya. Setelah itu, ya, membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Mu'awwidzatain, ditambah suratul Kafirun. Apa kata Rasul? Siapa yang tidur membaca surat Al-Kafirun, dia telah terlepas dari berbagai kesyirikan. Kemudian setelah itu ditiupkan ya di tangan kita 3 kali, kemudian kita usapkan ke badan kita atau kita usapkan ke badan anak-anak kita. Ya. Para ulama menjelaskan siapa yang berzikir sebelum tidur tadi ya dengan mengucapkan subhanallah 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali ya. Maka ketika bangun akan diberi ya rasa semangat untuk melakukan hari-harinya. Untuk melakukan hari-harinya. Diberikan rasa semangat, dihilangkan dari sifat lemah, dihilangkan dari sifat loyo. Semangat. Ya, untuk melewati hari-harinya. Ya. Lalu kenapa kita harus berzikir sebelum tidur? Perlu diketahui jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Tidur adalah saudaranya kematian. Maka jika kita lihat, kita ingin melihat dengan apa kita menutup kehidupan kita, ya, maka kita bisa melihat dengan apa kita menutup hari-hari kita. Itulah mengapa para ulama, ya, mereka selalu berusaha untuk zikir sebelum tidur. Ya, karena itu merupakan miniatur ya dalam kita menutup kehidupan kita nanti. Ya, karena tidur itu akhul maut. Ya, tidur itu adalah saudaranya apa? Kematian. Ya, kita bisa melihat dengan apa kita menutup kematian kecil dan itu akan berpengaruh kepada ketika kita menutup kematian besar. Mengucapkan la ilaha illallah indal maut ketika sakratul maut itu bukan perkara mudah. Karena itu berkaitan dengan kebiasaan. Itu berkaitan dengan kebiasaan di waktu hidup. Kebiasaan di waktu hidupnya adalah menyanyi, maka dia akan menutup akhir hayatnya dengan nyanyian. Ya, sampai dikisahkan ada seorang yang selama hidupnya ya kebiasaan hidupnya itu selalu bermain catur. Ya. Maka ketika sakratul maut ya, yang akhir yang diucapkan itu kalimat skak. Ya. Ini diriwayatkan oleh para ulama. Akhirnya itu suruh ngucapin la ilaha illallah, ucapannya skak terus. Jadi ngucapin la ilaha illallah inda sakratil maut itu bukan amrun mubah, bukan perkara mubah. Afan bukan perkara yang ringan, bukan. Tapi itu berkaitan dengan kebiasaan kita. Nah, maka ketika kita membiasakan zikir ya
ketika kita membiasakan zikir dalam kehidupan kita, maka semoga Allah menutup kehidupan kita dengan ucapan zikrullah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Mengucapkan la ilaha illallah ya, ketika sakratul maut itu berkaitan dengan apa? Kebiasaan hidup. Ya. Kebiasaan hidup. Taib itu zikir-zikir yang harus kita jaga sehari-hari. Ya. Di samping ada zikir-zikir yang lain, misalnya zikir ketika hujan, ketika mendengar petir, ya, ketika ada angin kencang, ketika keluar rumah, ketika masuk rumah. Ya. Namun minimal kita tidak meninggalkan 3 jenis zikir tadi. Yang kata para ulama, siapa yang bermudawamah atau bermuwadhabah, merutinkan zikir selepas sholat, zikir pagi petang, dan zikir qabl naum, sebelum tidur, udda minadz-dzakirin Allah wadz-dzakirat. Dia terhitung dari orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Siapa yang menjaga tiga jenis zikir tadi, ya. Itu tentang zikrullah. Maka bagaimana ya butuhnya hati kepada zikrullah? Itu melebihi butuhnya jasad kepada makanan dan minuman. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala sahabat, telah berkata sahabat Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, li an usabbihallaha taala tasbihat. Ketika aku bertasbih kepada Allah dengan beberapa tasbih, ahabbu ilayya min an unfiqa adadahum dananira fi sabilillah. Itu lebih aku cintai daripada menginfakkan dinar-dinar di jalan Allah. Ya, bahasa ininya gampangnya mengucapkan subhanallah itu lebih utama daripada sedekah. Namun ini bukan berarti kita tidak boleh bersedekah. Sedekah penting bagi kita untuk membersihkan harta kita. Ya. Harta yang kita sedekahkan itulah harta kita yang paling sejati. Ya. Ya. Harta kita yang ada di kantong kita, yang ada di ATM kita, belum kita keluarkan, belum kita sedekahkan, itu belum pasti milik kita. Tapi yang sudah kita sedekahkan itu sudah pasti milik kita. Dengan syarat sedekahnya itu tidak diikuti alman. Sedekahnya itu tidak diikuti riya, tidak diikuti dengan alman. Riya tahu ingin mendapat pujian. Apa itu alman? Alman itu ya diantara maknanya adalah mengungkit pemberian atau menyakiti orang yang diberi. Ya, menyakiti orang yang diberi. Ya. Yang penting sedekah kita tidak diikuti dengan 2 hal tadi. Tidak diikuti dengan riya, tidak diikuti dengan alman, mengungkit pemberian, ya. Ya, atau menyakiti orang yang kita beri. Ya. Makanya kata Allah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin tatba'uha ada. Engkau mengucapkan ya perkataan yang baik itu lebih baik di sisi Allah daripada engkau memberi namun dengan sedikit menyakiti. Misal kita memberi dengan omongan nih, kamu tiap hari kerja minta-minta aja, nggak ada pekerjaan lain. Nah, ucapan itu tuh akan menghapuskan pahala sedekah kita. Bisa dipahami? Jadi kata Allah, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, khairun, lebih baik, min shadaqatin, daripada sedekah, tatsba'uha ada, yang diikuti dengan ucapan buruk. Yang diikuti dengan ucapan buruk. Wa dzikru dawa'un liqaswatil qulub. Ya. Dan zikir itu merupakan obat, penawar bagi hati yang keras. Karena di antara sifat hati itu keras. Allah berfirman, wal qasiyatu qulubuhum. Ya. Dan berhati-hatilah dari hati yang keras. Ya. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hati mereka seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Ya. Maka ketika kita dapat di hati kita keras, apa yang harus kita lakukan? Kama qala rajulun lil Hasan al-Basri, ya Aba Sa'id. Ada seorang yang datang kepada Hasan al-Basri.
ya faqihut tabi'in, ya ahli fikih, ahli zuhud di kalangan tabi'in. Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, ya, asku ilaika qaswata qalbi. Ya, aku merasakan hatiku ini keras. Ya. Bagaimana cara mendapatkan, cara mendeteksi bahwa hati kita keras? Yang pertama, pada salat kita, pada tilawatul Quran kita, pada doa kita. Kalau kita ketika salat, ketika baca Quran, ketika doa, ya, tidak mendapatkan kenikmatan, ya, tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan kenikmatan, itu ciri hati kita keras. Jadi pahami? Jadi ketika kita baca Quran terasa biasa-biasa aja, nggak ada kenikmatan, nggak merasa tenang. Atau ketika kita sholat juga nggak ada khusyuk-khusyuknya. Atau ketika kita doa juga kita doa cuma di lisan aja, namun hati kita kemana gitu. Itu ciri hati yang keras. Dan ini yang dikeluhkan, ya, oleh seorang kepada Al Hasan Al Basri. Asku ilaika qaswata qalbi. Ya, sungguh aku ini ngerasa hati ini keras. Qala adzibhu bidzikri, ya. Lelehkan yang keras itu, lenturkan, lembekkan dengan banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak mengucapkan tasbih, banyak mengucapkan tahmid, banyak mengucapkan tahlil, banyak mengucapkan takbir, ya. Adzibhu bidzikri. Lelehkan yang keras itu dengan banyak berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh, ya. Laksana tanah yang tidak pernah disirami, maka tanah itu akan menjadi tanah yang keras. Begitu juga hati, ketika tidak pernah disirami dengan zikrullah, maka akan menjadi keras. Tanah menjadi lembut kembali apabila kita sirami dengan air, begitu juga hati akan lembut kembali ketika kita sirami dengan zikrullah. Kemudian juga di dalam Sahih Bukhari dari Abi Musa, dari Nabi alaihi salatu wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mislal hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu sebagaimana orang hidup dan orang yang mati. Itu kata Rasulullah. Jadi Rasul, ya, menjelaskan hakikat orang hidup itu adalah mereka yang hatinya hidup. Hakikat orang mati itu mereka yang hatinya mati. Sehingga tadi di awal dikatakan ya ajaban, ya, sungguh aneh mereka yang nangis kepada orang yang mati jasadnya, namun biasa saja kepada orang yang mati hatinya. Karena kehidupan sesungguhnya itu sebagaimana dijelaskan oleh Rasul adalah hidupnya hati. Kalau hati mati itu nggak ada gunanya kita hidup, kasarnya gitu. Walaupun jasadnya hidup, kalau hatinya mati tidak berguna. Itu akan menambah kesengsaraan saja di akhirat. Ya. Itu hanya akan menambah kesengsaraan saja di akhirat. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir itu adalah tilawatul Quran. Ya, di antara zikir adalah membaca Al-Quran, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatan lil mu'minin. Dan sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai syifa, penawar hati. Syifa itu maknanya penawar, bukan penyembuh, bukan obat. Apa bedanya obat dan penawar? Perlu diketahui kalau obat itu terkadang cocok, terkadang nggak cocok, kan gitu. Ada orang yang dikasih obat ini, obat flu ini cocok. Ada yang dikasih obat flu ini nggak cocok. Itu obat. Tapi penawar udah pasti cocok. Ya, makanya Al-Quran itu sifatnya syifa, bukan dawa. Apa itu syifa? Penawar. Obat penawar apa?
Syifa'ul lima fis sudur, penawar bagi apa yang ada di dalam dada kita, itu hati. Ya. Maka orang yang banyak membaca Quran, maka akan hidup hatinya. Wa rahmatan lil mu'minin, ya. Dan sebagai bentuk kasih sayang kepada orang-orang yang mukmin. Wa amradul qalbi tajba'uha amradu syubhati wasyahwat. Penawar dari penyakit hati, dan penyakit hati terbesar itu dua, penyakit syubhat, ya, yaitu keraguan-raguan tentang agama, ya, keraguan-raguan tentang agama, itu namanya syubhat. Dan berapa banyak syubhat ini beredar, ya. Makanya harus kita sering membaca Quran itu agar apa? Agar kita terhindar dari syubhat, ya. Dan syubhat itu sekarang banyak beredar, ya. Perkataan seolah-olah baik padahal isinya racun, itu syubhat. Tampaknya baik padahal isinya racun, laksana buah kedongdong kan gitu, ya. Nah, lapisannya bagus namun makin dalam makin itu syubhat, ya. Yang dibacakan Quran, yang dibacakan hadis, ya. Tetapi pemahaman terhadap Quran dan hadis itu dibelokkan, itu syubhat. Maka cara kita agar dibentengi dari syubhat, itu dengan banyak membaca Al-Quran. Maka di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan syubhat, lebih butuh kita juga untuk banyak membaca Al-Quran. Itu penyakit yang pertama. Yang kedua adalah penyakit syahwat. Apa itu syahwat? Penyakit syahwat itu keinginan untuk bermaksiat. Jadi syahwat itu tidak identik dengan zina, tidak. Zina bagian dari syahwat. Syahwat itu keinginan untuk bermaksiat. Ya. Keinginan untuk bermaksiat, keinginan untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, itu syahwat. Dan itu juga penyakit hati. Ini akan bisa ditawar dengan apa tadi? Al-Qur'an. Wal Qur'anu syifa'un li nau'aini, ya. Maka Al-Qur'an itu penawar bagi dua penyakit besar hati tadi. Penyakit apa? Syubhat dan penyakit syahwat. Fa fihi minal bayyinati wal barahinil qati'ah. Di dalam Al-Qur'an terdapat keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang nyata, ma yubayyinul haqqo minal batil. Yang dengannya kita akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Fatazulu amradu syubahil mufsidati lil ilmi. Maka dengan ini hilanglah penyakit syubhat, ya. Hilanglah penyakit keraguan-raguan yang merusak ilmu. Dengan baca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan membersihkan hati kita, yang dengannya kecondongan kita kepada maksiat itu berkurang. Ini penyakit apa? Syahwat. Maka syubhat dan syahwat hilang dengan kita banyak membaca Al-Quran. Syubhat dan syahwat itu sekarang mudah sekali diakses, mudah sekali kita dapatkan. Makanya kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua penyakit berbahaya ini, dari penyakit syubhat dan dari penyakit syahwat. Dengan apa? Di antaranya dengan belajar, dengan terus membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yuhibbullaha wa rasulahu falyaqra fil mushaf." Ya, siapa yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, maka bacalah mushaf. Bacalah Al-Quran, ya. Faman darasal Qur'ana wa khalata qalbah. Siapa yang mempelajari Quran, siapa yang membaca Al-Quran, absaral haqqa wal batila wa mayyaza bainahuma. Maka Allah beri pengetahuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kama yumayyizu bi'ainaihi bainal laili wan nahar. Sebagaimana ia mampu membedakan mana malam, mana siang. Subhanallah, ya. Maka ma ahwajana ila tilawatil Quran. Sungguh butuh kita kepada baca Al-Quran. Maka jangan sampai, ya, hari-hari kita terlewat. Allah kasih waktu 24 jam,
kita bisa melakukan apa saja kecuali Al-Quran. Ya subhanallah, jangan seperti itu ya ikhwah. Luangkan waktu kita untuk Al-Quran. Ya, buka hari-hari kita dengan Al-Quran. Dengan baca 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman selanjutnya. Ya, maka kita akan dapati hari-hari kita tuh hari-hari yang penuh dengan diberkahi. Yang penuh dengan keberkahan. Karena waktu yang berkah adalah waktu yang kita habiskan untuk Al-Quran. Baik untuk membaca, mempelajari cara bacanya, atau mempelajari makna-maknanya. Itu waktu yang paling berkah. Waktu yang paling berkah. Wal Qur'anu kadzalika a'dhamu ma yaqrubul 'abdu li rabbih 'azza wa jal. Dan Quran juga merupakan sesuatu sebab terbesar yang bisa mendekatkan seorang hamba dengan Allah Jalla Jalaluh. Kama qala Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu. Sebagaimana perkataan Khabbab al-Arad, salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Taqarrab ila Allahi mastata'. Dekatilah Allah semampu kalian, ya. Dekatilah Allah semampu kalian. Wa'lam annaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in ahabba ilaihi min kalamihi. Dan ketahuilah, tidaklah ada sesuatu yang disukai oleh Allah untuk kita dekat dengannya daripada membaca firman-firmannya, daripada membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu cara yang paling Allah sukai agar manusia dekat dengan Allah. Ya. Jadi mendekati Allah diantaranya adalah membaca Al-Quran, diantaranya adalah ibadah sholat. Ya. Namun yang paling Allah sukai dengan apa? Membaca Al-Quran. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man ahabbal Qur'ana, siapa yang menyukai Al-Quran, ahabballahu wa rasulah, maka dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Maka cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul dibuktikan diantaranya dengan sejauh mana kita membaca Al-Quran. Sejauh mana kita membaca Al-Quran. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Kalau seandainya hati kalian bersih, tidak akan pernah puas dari membaca Al-Quran. Nah, jadi indikator hati kita bersih apa tidak itu diantaranya diukur dengan sejauh mana kita baca Quran. Sejauh itu kita, sebanyak mungkin kita baca Quran, sebanyak mungkin Allah membersihkan hati-hati kita. Oleh karena itu, selain berzikir kepada Allah, tilawatul Quran juga merupakan nutrisi yang baik ya untuk hati seorang. Ya, untuk hati seorang. Ya. Kalau belum bisa, belajar. Ya. Karena kita ini malu nanti bertemu dengan Allah nggak bisa baca Quran. Padahal itu adalah kitab suci umat Islam, kitab yang Allah jaga, kitab yang Allah spesialkan adalah Al-Quran. Ya, adalah Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka bagaimana dengan wajah apa kita menghadap Allah Jalla Jalaluh? Ya. Maka bacalah Al-Quran. Kata Rasul, iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah Quran, karena sungguhnya Quran itu akan memberikan pertolongan kepada kita, akan membela kita, memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah Jalla Jalaluh. Ya Allah, kata Al-Quran, ya, aku membela dia karena di dunia dia menahan kantuknya, menahan bosannya untuk mau membacaku. Ya. Al-Quran akan membela kita, membela para ahlul Quran, ya, yaitu dengan membaca, mempelajari dan juga mengamalkan. Wabil jumlah fa anfa'u syai'in lil abdi huwa dzikrullahi wa tilawatul Quran. Maka kesimpulannya adalah nutrisi terbaik hati yaitu banyak berzikir kepada Allah dan banyak juga membaca
Al-Quran. Sebagaimana yang Allah sebutkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Wa afdalu dzikri tilawatu kitabillahi azza wajal. Dan zikir yang terbaik yaitu adalah membaca kalam Allah Subhanahu wa taala, membaca firman-firman Allah, membaca Al-Qur'an. Tapi semoga bermanfaat. Sampai sini barangkali ada yang tanyakan, silahkan sebelum ditutup.